Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Ainur Rafiq dari Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Kediri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu asuransi syariah dan reasuransi syariah. Pengertian asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah memberikan definisi tentang asuransi syariah. Takmin, takaful, tadomun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset, dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Sedangkan pengertian dari reasuransi syariah atau retakaful adalah suatu proses saling menanggung antara pemberi sesi ceding company dengan pendanggung ulang reasuradur dengan proses suka sama suka dari berbagai risiko dan persyaratan yang ditetapkan dalam akad yang dikenal dengan nama konsep sharing of risks. Selanjutnya yaitu landasan hukum asuransi syariah. Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Salah satu landasan hukum terdapat pada Quran Surat Al-Hasyr ayat 18 tentang perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedangkan landasan hukum yang terdapat dalam hadis Nabi tentang perintah Allah untuk saling bertanggung jawab. Hal ini dapat kita lihat dalam hadis Nabi berikut, yang artinya kedudukan persaudaraan orang yang beriman satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka akan dirasakan sakitnya oleh seluruh anggota tubuh lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid atau unili, keadilan, justice, tolong-menolong, ta'awun, kerjasama atau cooperation, amanah, trustworthy atau al-amanah, kerelaan, ar-ridho, larangan riba, larangan maisir atau judi, larangan horor atau ketidakpastian. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Munculnya asuransi syariah di dunia Islam didasarkan adanya anggapan yang menyatakan bahwa asuransi yang ada selama ini, yaitu asuransi konvensional, banyak mengandung unsur gharar, maisir, riba. Yang pertama yaitu gharar atau ketidakjelasan. Gharar itu terjadi pada asuransi konvensional dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan asuransi akan rugi sementara. Pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan asuransi akan untung dan pihak tertanggung merasa rugi secara finansial. Selanjutnya yaitu maisir atau judi. Unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui bagaimana dan dari mana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang disebut maisir di sini jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak sedikitnya klaim yang dibayarkannya. Selanjutnya yaitu riba.
Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan semua dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Akad-akad dalam asuransi syariah. Prinsip perjanjian Islam sebagai suatu perjanjian yang bebas dari unsur gharar, maisir, dan riba dapat diimplementasikan dalam kegiatan usaha suatu perusahaan asuransi. Adapun ketentuan mengenai akad dalam asuransi adalah sebagai berikut. Akad dalam asuransi syariah, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijaroh dan akad tabarruk. Akad tijaroh yang dimaksud dalam ayat 1 adalah mudorobah, sedangkan akad tabarruk adalah hibah. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijaroh dan akad tabarruk, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.